Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat beraktivitas, kita dapat menjalankan kewajiban. Bagi umat Islam adalah menjalankan salat, berbakti pada kedua orang tua, saling membantu pada sesama. Yang berikutnya untuk siswa bisa beraktivitas menjalankan kegiatan belajar di rumah secara online. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan MPLS. Yang pertama, untuk kegiatan MPLS tahun 2020 ini lain dari yang lain karena baru pertama kali kita menggunakan sistem online. Yang berikutnya, yang kedua, MPLS tahun ini dikatakan lain dari yang lain karena antara peserta didik baru pengenalannya hanya lewat internet saja. Usaha yang dilakukan sudah hari pertama masuk, kemudian malamnya ada edaran tidak boleh ada tatap muka di sekolah, maka MPLS untuk jurusan yang lain hanya melalui daring dalam jaringan. Jadi kalau tahun-tahun yang lalu semua siswa bisa datang hadir di sekolahan, bisa mengenal lingkungan sekolahan, bisa mengenal temannya, bisa mengenal bapak ibu guru, juga bisa mengenal bengkel masing-masing, juga bisa mengenal beberapa kakak kelasnya termasuk OSIS yang untuk pelaksanaan MPLS. Untuk saat ini saya selaku K3 dari jurusan TI hanya bisa menyampaikan sedikit yang ada di jurusan. Jadi kemungkinan untuk perkenal lebih jauhnya memang sangat terbatas, tergantung keadaan. Jadi keadaan yang pertama di awal-awal perkiraan sudah aman dari musibah. Jadi yang ketiga saya sampaikan, usahakan selama kita beraktivitas, yang pertama adalah gunakan masker. Yang kedua, selalu cuci tangan, atau ketika kita mau makan atau kita ke suatu tempat, habis itu sesudahnya cuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir, kemudian ditambah dengan sabun. Selain itu juga kita harus bisa menjaga jarak, walaupun di antara kita kelihatannya sehat. Itu untuk menjaga kemungkinan atau hal-hal yang tidak kita ketahui dan tidak kita harapkan. Memang beberapa kalangan menilai itu seolah-olah mengada-ada, tapi kenyataannya memang seperti itu. Ada yang menilai pandemi saat ini, itu hanya buatan orang, itu hanya bencana saat. Tapi ketika kita sudah, atau ada beberapa yang sudah kena, itu dampaknya yang luar biasa. Jadi mengapa kemarin hanya sehari saja, kemudian dilanjutkan dengan daring? Itu salah satu usaha untuk menghindari beberapa kejadian yang saat ini sedang mewabah. Tidak hanya Indonesia, tapi negara-negara lain juga ada. Mudah-mudahan dengan kita mengusahakan 3 yang tadi, kita semua, saya, bapak ibu guru, siswa-siswa semua dijauhkan dari wabah ini. Mudah-mudahan wabah corona segera berlalu, kita semua dapat beraktivitas, bisa bertemu di sekolahan, bisa saling mengenal,
bisa saling menyapa, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan untuk perkenalan. Jadi saya kenalkan, nama Amri Bustami SPD, K3 dari SMK Negeri 1 Kaneman, jurusan Teknik Elektronika Industri. Jadi kalau ketemu bisa menyapa, kemudian saling menyapa, saling bertegur, sapa. Yang penting, Pak dari mana? Pak mau kemana? Itu hal yang luar biasa buat anak-anak. Jadi dimanapun kita bertemu, kita bisa saling menyapa. Kita perkenalkan di jurusan. Satu, yang pertama adalah kepala sekolah. Itu sebagai pemimpin di SMK Negeri 1 Kaneman, Bapak Suyanta SPD MSI. Berikutnya, ketiganya Amri Bustami SPD dibantu dengan kepala bengkel Pak Supriyono, kemudian guru produktif atau wali kelas, kemudian unit produksi Pak Nur Budiono SPDT, untuk MR maintenance repair Pak Heru Nugroho. Yang terakhir saya dibantu oleh Mas Waryanto sebagai toolman. Jadi di TI itu hanya ada 1, 2, 3, 4 guru. Jumlah jamnya luar biasa. Jadi saya harapkan nanti anak-anak semua bisa mendapatkan yang maksimal di jurusan. Yang lain dari 4 guru ini melayani siswa kelas 10 72, kelas 11 71, kelas 12 juga 71. Jadi 4 ini melayani semuanya. Kalau ada perlu, ada kebutuhan, ada kekurangan sesuatu, bisa guru yang 4 ini kalian semua bisa menemui. Pak, saya perlu latihan, Pak, saya perlu pinjam. Itu bisa menghubungi Mas Waryanto. Jadi semua yang ada di jurusan, alat, bahan itu nanti digunakan untuk siswa. Berikutnya, untuk struktur kurikulumnya kita pakai adalah bidang studi keahlian. Jadi baik TEI, TAV itu sama. Di sana ada teknologi dan rekayasa. Cuma yang berbeda program studi keahliannya. Kalau di TEI, program studi keahliannya Teknik Elektronika Industri. Berikutnya, mata pelajaran yang didapatkan. Hampir semua jurusan sama. Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Ini didapatkan anak 1 minggu 3 jam pelajaran. Kemudian yang kedua adalah mapel pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 2 jam pelajaran. Yang ketiga mapel bahasa Indonesia 4 jam pelajaran. Yang keempat matematika 4 jam pelajaran. Yang kelima sejarah Indonesia selama 2 jam pelajaran. Yang keenam bahasa Inggris 2 jam. Total pembelajaran jumlah jam kelompok A ada 17 jam pelajaran. Jadi kelompok A ini ada 6 mapel. Jumlah keseluruhan jamnya ada 17. Berikutnya ada mata pelajaran kelompok B. Yang pertama atau nomor 7 seni budaya. Di sini termasuk muatan lokal 2 jam. Kemudian prakarya dan kewirausahaan pelajaran ada 2 jam pelajaran. Yang nomor 9 pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan selama 2 jam. Jumlah keseluruhannya ada 7 jam pelajaran.
Jadi yang kelompok pertama 17, yang kedua atau kelompok B ada 7 jam pelajaran. Yang berikutnya untuk kelompok C atau kejuruan, ini ada beberapa mapel juga. Yang pertama adalah fisika 2 jam, kimia 2 jam, gambar teknik 2 jam. Kelompok C ini, C1 ini ada 6 jam pelajaran. Kelompok berikutnya ini dikelompokkan dalam dasar kompetensi kejuruan atau C2. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 mata pelajaran. Jamnya juga sudah jelas. Untuk teknik kerja bengkel ada 4 jam dalam 1 minggu. Ini semester 1, semester 2. Teknik listrik 4 jam semester 1, 3 jam semester 2. Teknik elektronika dasar semester 1 3 jam, semester 2 4 jam. Kemudian teknik mikroprosesor semester 1 dan semester 2 sama, yaitu selama 2 jam pelajaran. Teknik pemrograman sama, semester 1 dan semester 2 adalah 2 jam 2 jam. Yang terakhir dari kelompok C2, simulasi digital 3 jam semester 1, 3 jam semester 2. Jumlah keseluruhan kelompok C2 ada 18 jam. Jadi kelompok C2 ini lebih banyak jamnya dibandingkan kelompok A. Yang kelompok berikutnya adalah kelompok C3 atau paket 2. Tadi paket 1, ini paket 2. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pelajaran juga. Cuma nanti pelajaran ini didapatkan ketika anak-anak sudah masuk di kelas 2 atau kelas 11. Yang pertama adalah rangkaian elektronika kelas 11 semester 1 8 jam, semester 2 8 jam. Komunikasi data dan interface 4 jam 4 jam. Sensor dan aktuator, nah ini kelas 11 dapat, kelas 12 dapat. Kelas 11 2 jam, 2 jam, semester 1 semester 2. Kelas 12 4 jam 4 jam. Yang berikutnya perekayasaan sistem kontrol kelas 11 4 jam, kelas 11 semester 2 4 jam. Untuk kelas 12 semester 1 8, semester 2 8. Untuk perekayasaan sistem robotik 4 jam 4 jam di kelas 12. Yang terakhir dari kelompok C3 paket 2, ini adalah pembuatan dan pemeliharaan peralatan sistem kontrol 8 jam 8 jam. Jadi semester 1 dan semester 2 jumlahnya lebih banyak. Jumlahnya kelompok C3 paket 2 ini kelas 11 18 jam, semester 1 semester 2 18 jam. Kemudian untuk yang kelas 12 jumlahnya 24 jam 24 jam. Jadi beda untuk yang paket ini kelas 10 sama kelas 11 dan kelas 12. Jadi itu untuk kurikulum yang diperoleh anak selama belajar di jurusan Teknik Elektronika Industri SMK Negeri 1 Kandeman. Berikutnya untuk kegiatan yang lain, beberapa kegiatan setiap lomba juga selalu mengirimkan di tingkat provinsi. Cuma selama ini belum pernah masuk 10 besar, baru dilakukan di Solo sekitar 2017. 2018 turun lagi, 2019 10 besar lagi. Yang terakhir belum dilaksanakan 2020. Kemungkinan sama untuk pelaksanaan lomba, belum ada berita sampai saat ini. Untuk kegiatan yang lain
misalnya ini kunjungan ke petrokimia tahun 2019 lalu. Untuk yang jurusan TI itu kunjungannya ke petrokimia Gresik. Ini ada HRD-nya. Ini tadi yang saya sampaikan, ini adalah Pak Heru Nugroho, ini Pak saya Amri Bustami, yang ini Pak Anang Sultan Aribowo, ini Pak Sukarman. Jadi gambaran ketiga orang ini 1, 2, 3 itu orang-orang yang tidak asing di jurusan TI. Ini sebagai pakar kesiswaan, ini sebagai guru BK. Berikutnya yang terakhir dari saya, ada juga kegiatan prakerin. Saat ini prakerin di TI itu tidak hanya di lingkungan Kabupaten Batang dan Pekalongan, tapi sampai juga di Panasonic. Ini sekarang anaknya kelas 12 Amir. Kemudian ada Ramadan, ada dua teman yang lain, ada Adi, ada kemudian kegiatan ini karena kemarin juga rencananya 6 bulan, cuma karena keadaan COVID baru 2 bulan ditarik pulang. Jadi keadaan memaksa kegiatan prakerin ditunda, dipulangkan bulan Maret. Saya jemput dengan Bapak Wakil Kepala Pak Sunaryo. Kemudian beberapa hari yang lalu dari sekolah juga sudah pernah memanggil orang tua yang akan dikirim ke Panasonic, sudah tanda tangan. Kemudian sama, ketika pelaksanaan MPLS tidak boleh secara langsung. Kegiatan ini juga sama, ketika mau mengirim ke Panasonic karena keadaan saat ini masih darurat, akhirnya dipending. Sampai sekarang kegiatan masih belum jelas kapan akan dilaksanakan magang. Jadi untuk adik-adik kelas, utamanya kelas 10, nanti kamu jangan patah semangat, usahakan semangat. Semua itu SMK bisa. Jadi apapun yang akan terjadi, mudah-mudahan bisa diantisipasi. Jadi dari kegiatan ini, perkenalan ini sama paket kurikulum, kalau nanti dari anak-anak ada yang tertarik yang mana, kita ambil contoh. Di sini ada sistem robotik, kemudian ada sensor dan aktuator. Dari kegiatan ini yang banyak prakteknya, nanti bisa kamu kirim, Pak saya sukanya yang robotik, Pak saya suka yang sistem kontrol, saya suka yang sensor dan aktuator. Silahkan, kalau yang sudah tahu, nah nanti bisa dilihat kegiatannya apa. Jadi nanti bisa dipraktekkan, bisa diterapkan, bisa digunakan di lingkungan kamu masing-masing. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Saya pesan kamu kirimkan mapel apa yang kamu suka di jurusan teknik elektronika industri. Kamu tertarik di mata pelajaran apa? Nanti dari kami, dari tim kami bisa memfasilitasi. Kemudian kamu kalau nanti sudah lulus dari SMK, saya yakin semua bisa memiliki keterampilan, bisa digunakan untuk bekal kamu ketika sudah selesai menempuh kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 1 Gandeman. Jadi kamu nanti bisa mengirim lewat WA, lewat grup, kirimkan. Di sana saya sudah masuk grup TI 1 dan TI 2. Kamu kirimkan pilihan yang mana, nanti akan saya buat jurnalnya, akan saya buat listnya. Ini suka, ini suka. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tugas segera diselesaikan. Kemudian bisa saya terima listnya. Nanti akan saya buatkan format untuk
proses kegiatan belajar mendatang. Mudah-mudahan wabah segera berlalu, kita semua bisa dijauhkan dari penyakit atau dari virus yang sangat tidak kelihatan karena sangat kecil, dan dimanapun kita tidak ada yang tahu. Jadi ingat pesan yang di awal tadi, pakai masker dimanapun ketika kamu pergi, cuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Yang ketiga, jaga jarak. Dan tidak lupa juga, usahakan berdoa sehabis sholat. Doakan kedua orang tua, doakan dirimu sendiri, doakan pada saudara-saudaramu, semoga diberi kebaikan dunia dan akhirat. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.